Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memulai sesuatu itu dengan doa. Berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke topik pembelajaran, saya akan membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar ataupun yang dibaca. Yang kedua, mengembangkan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi teks eksposisi secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu indikator. Yang pertama, mengidentifikasi argumen yang digunakan untuk memperkuat tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang ketiga, melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Yang keempat, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode project-based learning, siswa dapat bekerja mandiri dalam mengidentifikasi dan mengembangkan isi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Pembelajaran ini juga mengembangkan rasa ingin tahu, disiplin, kerja keras dalam menyelesaikan setiap penugasan, pantang menyerah, dan menghargai pendapat orang lain dalam suatu diskusi. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teks eksposisi. Sebelumnya, ada yang pernah dengar apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung dalam sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Baik, betul sekali. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain juga menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan. Gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi yang pertama yaitu judul. Judul hendaknya menggambarkan suatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dalam kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua, persyaratan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Yang ketiga, argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi dalam argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam persyaratan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Perkembangan argumen tersebut menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian, contoh, dan alasan. Yang keempat adalah penegasan ulang pendapat, simpulan, rekomendasi. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya.
Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Berikutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri umum teks eksposisi yang pertama singkat, yang kedua padat, yang ketiga akurat, yang keempat berusaha menjelaskan sesuatu, yang kelima gaya bersifat informatif, yang keenam fakta dipakai sebagai alat distribusi, yang ketujuh fakta dipakai sebagai alat konkretasi, yang kedelapan atau yang terakhir umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis teks eksposisi. Jenis teks eksposisi yang pertama yaitu teks eksposisi ilustrasi, menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat menggunakan frasa penghubung. Yang kedua, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita yaitu memberikan informasi dari suatu kejadian yang sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses bersifat berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu. Yang kelima, teks eksposisi definisi berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara sesuatu objek dengan objek lain. Biasa menggunakan frasa penghubung, meskipun begitu, akan tetapi, dan sebaliknya. Yang ketujuh, teks eksposisi analisis. Proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang teks eksposisi. Selanjutnya saya akan memberikan tugas. Sebelum saya memberikan tugas ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan tugas sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membagikan kelompok. Yang kedua, peserta didik membaca contoh teks. Yang ketiga, peserta didik menelaah dan mengidentifikasi teks. Yang keempat, berdiskusi untuk membedakan fakta dan opini berdasarkan isi teks. Yang kelima, menuliskan kembali gagasan dalam teks. Yang keenam, mempresentasikan hasil kerja. Yang ketujuh, kelompok lain menanggapi kelompok diskusi. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung dalam sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik tertentu. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah, dapat dikatakan non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang akan menyampaikan argumen dalam debat pendapat dan sebagainya. Untuk menjelaskan uraian, dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik sebagai catatan. Tidak jarang eksposisi ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah, cara, atau proses kerja. Eksposisi demikian lazim disebut paparan proses. Teks eksposisi layaknya teks yang lain, yakni memiliki struktur. Demikianlah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan peserta didik sekalian.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, alangkah baiknya bila kita mengakhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan selamat pagi.